Shalom, selamat pagi anak-anak SMP dan SMA Lentera Harapan Palopo. Pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, mari kita devotion. Devotion hari ini bersama saya Ibu Ani. Nama lengkap saya Ibu Suryani Sapanglopak. Dulu saya pernah mengajar di SLH Palopo. Sebelum kita memulai devotion kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak di sorga, kami anak-anakmu SMP dan SMA Lentera Harapan Palopo. Pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan, menandai segala berkat dan anugerah yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh bangun dengan penuh keberkatan yang baru, dan kami siap untuk melaksanakan setiap tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami melaksanakan kegiatan kami hari ini, pembelajaran kami hari ini, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami dalam devosi kami ini, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan dan boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam devotion kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-40 dengan tema Gideon dipanggil dan disertai. Saya karena perikopnya ini panjang, jadi saya hanya akan membaca ayat yang pertama 7, 8, 11 sampai ayat yang ke-14. Anak-anak juga bisa mengikuti membacanya. Jadi saya akan membaca ayat 1, 7, 8, 11 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayat yang ke-7 dan 8. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan." Ayat yang ke-11 sampai 14. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?' Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Demikian jauh pembacaan akan firman Tuhan. Yang kita bacakan tadi dari Hakim-Hakim 6 adalah kisah dipanggilnya Gideon sebagai hakim-hakim di Israel. Nah, kalau kita lihat kisahnya ini, Ibu akan bagi menjadi 4 bagian kisah dari Gideon, dipanggilnya Gideon ini. Bagian yang pertama, kalau kita lihat dari kisahnya, yaitu pada saat Gideon dipanggil, orang Israel saat itu melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, yaitu orang Israel menyembah Allah lain. Nah, ini yang pertama ya. Orang Israel saat itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah Allah lain, yaitu Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel selama 7 tahun ke tangan orang Midian. Pada saat itu kondisi bangsa Israel, yaitu bangsa Israel menderita, disiksa, sangat miskin keadaannya karena apa yang mereka tanam itu dimusnahkan oleh orang
Midian, kemudian hasil ternaknya juga dirampas oleh orang Midian, sampai-sampai orang Israel juga supaya mereka tidak ketakutan, mereka berlindung di gua-gua di pegunungan dan mereka kekurangan bahan makanan. Intinya hidup mereka menderita secara materi, juga ada ketakutan di dalam diri mereka. Nah, ini berarti bahwa ketika hidup bangsa Israel menjauh dari Tuhan, ketika hidup bangsa Israel meninggalkan Tuhan, yang terjadi konsekuensinya adalah bangsa Israel tidak bahagia, mereka juga sangat menderita hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari kisahnya, ketika bangsa Israel sudah sangat menderita, akhirnya ada masa di mana bangsa Israel mengingat Tuhan dan akhirnya mereka berseru dan berdoa kepada Tuhan. Nah, makna ini, makna bangsa Israel kembali berbalik kepada Tuhan ini, yaitu ini adalah awal Tuhan menyelamatkan Israel. Ketika Israel kembali mengingat Tuhan dan berseru, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta keselamatan, meminta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ini kalau kita lihat kisahnya sama seperti anak hilang yang ketika dia meninggalkan bapaknya, keadaannya sangat melarat, dia jatuh miskin, tidak punya apa-apa bahkan untuk dimakan. Kemudian dia pun juga ditinggalkan oleh teman-temannya, dia merasa sendiri dan akhirnya dia memutuskan untuk balik ke rumah bapaknya karena dia tahu sebelumnya bahwa di rumah bapaknya segala kebahagiaan dia bisa dapatkan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah orang Israel melakukan kejahatan dan akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang Midian. Yang kedua, dalam penderitaannya bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ketika bangsa Israel sudah berbalik kepada Tuhan, Tuhan secara aktif dan dengan caranya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Caranya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel adalah dengan memanggil Gideon. Gideon melalui malaikat Tuhan. Gideon adalah anak muda yang sederhana dan dia yang paling muda di keluarganya. Kemudian kaumnya adalah kaum yang paling kecil dari suku Manasye. Apa makna dari ini? Bahwa Tuhan secara aktif menyelamatkan bangsa Israel melalui Gideon. Yang pertama, maknanya adalah Tuhan yang berinisiatif untuk langsung menyelamatkan bangsa Israel. Berarti Tuhan ini ketika bangsa Israel berulang kali tidak percaya kepada Tuhan, berulang kali menyembah Allah lain, tapi Tuhan tetap pengampun, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Yang kedua, cara Tuhan memilih itu siapa saja dia bisa pilih untuk menjadi alatnya. Nah, di sini kita bisa melihat orang yang muda yang tidak berpengalaman dari dari suku dari kaum yang terkecil, orang yang tidak terpandang pun Tuhan pakai seperti Gideon untuk menjadi alatnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat bahwa dari kehidupan Gideon sebelum-sebelumnya, Tuhan telah mempersiapkan Gideon jauh-jauh sebelumnya untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel melalui situasi hidupnya, sehingga membentuk Gideon menjadi pribadi yang pemberani, sehingga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel menjadi pemimpin di Israel. Kemudian ini yang ketiga tadi, Tuhan secara aktif memilih Gideon. Sekarang yang keempat. Yang keempat ini adalah sikap Gideon ketika dipanggil oleh Tuhan. Nah, sikap Gideon kita bisa lihat yang ada dalam hatinya Gideon adalah dia mengecilkan dirinya, seperti mengelak dari panggilan Tuhan. Dia ragu juga apakah dia mampu untuk menjadi pemimpin di Israel, mengikuti tugas yang diberikan oleh Tuhan, tapi akhirnya dia di akhir nanti dia taat. Tetapi sebelumnya ketika dia ragu-ragu, dia minta tanda kepada Tuhan. Tanda yang pertama adalah Gideon mengambil anak kambing dan juga roti untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian setelah matang, Tuhan melalui malaikat Tuhan menyuruh
Gideon untuk menaruhnya di batu. Kemudian tongkat dari malaikat menyentuh daging dan juga roti tersebut sehingga ada api yang membakar hangus roti dan juga daging tersebut sehingga roti dan daging tersebut hangus. Itu yang pertama, tanda dari Tuhan kepada Gideon. Namun ketika orang Midian sudah siap untuk berperang dan Gideon juga sudah menyiapkan pasukannya, Gideon masih ragu-ragu sehingga dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, saya menginginkan tanda lagi." Gideon menyiapkan guntingan bulu domba yang ditaruh di tanah. Kemudian dia bilang, jika keesokan harinya hanya pada guntingan bulu domba terdapat embun, maka itu pertanda bahwa Tuhan menyertai. Dan keesokan harinya terjadi seperti demikian. Tetapi Gideon pun masih ragu kepada Tuhan dan dia mengatakan, sekali lagi Tuhan, saya menginginkan bukti penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Akhirnya dia tetap memeras guntingan bulu domba tersebut, kemudian kembali letakkan di tanah, dan dia mengatakan jika hanya pada guntingan bulu domba ini ada embun sedangkan tidak ada embun sedangkan tanah di sekitarnya berembun, berarti itu adalah tanda dari Tuhan. Dan keesokan harinya pun terjadi demikian. Hanya pada guntingan bulu domba tersebut tidak ada embun sedangkan di sekitarnya ada embun. Apa makna dari sikap Gideon ini? Yang pertama bahwa kita manusia termasuk Gideon ketika melihat fakta hidup bahwa pada saat itu keadaan orang Israel menderita, seperti tidak ada harapan, orang Midian ini sangat kuat, merasa diri rendah dan tidak mampu, bahkan tidak bisa melihat penyertaan dan kuasa dari Tuhan. Tetapi memang sangat wajar karena kita manusia, tetapi ketika kita melihat kepada Tuhan bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan bermujizat, maksudnya dia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu yang menguatkan kembali akhirnya Gideon. Akhirnya dia percaya kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tetap sabar dan tetap menyertai ketika manusia itu lemah. Seperti Gideon ragu akan penyertaan Tuhan, tidak percaya awalnya kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap sabar dan tetap menyertai, dan akhirnya Gideon bisa percaya kepada penyertaan Tuhan. Dan terakhir, Gideon sebagai hakim akhirnya mau taat dan setia kepada panggilan Tuhan. Akhirnya dia dipakai sebagai pemimpin di Israel dan dengan gagah berani dia berperang melawan orang Israel bersama dengan orang-orang Israel. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga ini menjadi kekuatan buat kita untuk melalui hari ini bersama dengan Tuhan, supaya sama seperti Gideon taat dan setia kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Marilah kita juga taat dan setia akan kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah membaca dan merenungkan akan firman Tuhan tentang Tuhan memilih dan memanggil Gideon. Kami bisa belajar bahwa Tuhan baik ketika bangsa Israel jatuh ke dalam dosa berkali-kali, tapi Tuhan tetap baik. Tuhan mengampuni dan mengasihi, dan bahkan Tuhan memberikan jalan keselamatan. Kami juga berdoa tentang Gideon yang walaupun awalnya ragu, tetapi akhirnya taat dan setia kepada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Kiranya kami juga dalam kehidupan kami boleh tetap taat dan setia kepada Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelajar, dan juga kami boleh tetap mengasihi orang tua kami dan orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami, di dalam pembelajaran kami, pelayanan kami. Kiranya kasih dan berkat Tuhan memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian devotion kita hari ini. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.